Bismillahirrahmanirrahim. Dua macam atau dua bentuk syirik besar, ya. Yang pertama adalah yaitu syirik di dalam doa, ya, syirik di dalam doa, dan yang kedua adalah syirik di dalam kehendak dan niat, ya. Syirik di dalam doa ini termasuk di dalam kategori syirik besar berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah, ya. Surah Al-Ankabut ayat 65, ya. Jadi Allah menggambarkan di sini ketika mereka naik ke atas bahtera, ya, berada di tengah lautan, ya, disapu oleh angin, gelombang dan lain sebagainya, maka mereka ini berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan, minta supaya diselamatkan. Tetapi setelah Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Maknanya di sini adalah saat mereka berada dalam kesempitan dan kesulitan, mereka mengesahkan Allah, berdoa dengan murni hanya kepada Allah. Kemudian tatkala Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkenaan dengan syirik niat dan kehendak, ya. Ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Surah Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan, ya. Jadi ini adalah siapa yang aktivitasnya, amal perbuatannya diniatkan, ya, atau dia memiliki kehendak, tujuan, maksud itu semata-mata dunia dan perhiasannya, bukan karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasan kepada mereka dengan sempurna di dunia ini. Mereka tidak dirugikan. Tetapi kata Allah, itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di dunia, di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah pentingnya kita untuk selalu meluruskan niat setiap kali kita hendak beramal atau beraktivitas, ya. Jadi hendaklah kita niatkan semata-mata karena Allah, karena mencari ridho Allah, mengharap wajah Allah Tabaraka wa taala. Karena kalau dia niat melakukan sesuatu tadi itu karena dunia dan perhiasannya, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Amal perbuatannya di dunia sia-sia, ya. Maka dulu pernah saya sampaikan, ada seorang ulama yang menyatakan
semua yang bukan karena Allah sia-sia. Ya. Semua yang bukan karena Allah sia-sia. Ya. Artinya apa? Kita ini harus meniatkan semua aktivitas kita bekerja, kita belajar, kita mengajar, kita bermajlis taklim, kita silaturahim, menjenguk orang sakit, semua harus lillahi ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Itu kemarin yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kategori syirik besar di sini adalah yaitu syirik ketaatan. Ya. Syirik ketaatan di sini maksudnya adalah mentaati ya para rahib, para pendeta, para ulama atau siapapun ya yang mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menghalalkan dan mengharamkan itu haknya Allah. Ya. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan halal dan haram, kemudian ada orang, entah itu ulama, entah itu rahib, entah itu pendeta dan lain sebagainya, dia menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesungguhnya telah menjadi tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diikuti, ditaati, itu termasuk dalam kategori syirik ketaatan ya. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, wal Masih ibnu Maryam, dan mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ya, pada saat mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia lari ke Syam. Di masa jahiliyah dia memeluk agama Nasrani. Kemudian saudarinya dan kelompok kaumnya ditawan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan saudari Adi bin Hatim tadi itu dan memberinya perbekalan. Setelah itu ia pulang untuk menemui saudaranya Adi ya. Kemudian saudari Adi tadi mendorong supaya Adi ini untuk masuk ke dalam agama Islam dan mendatangi Rasulullah SAW. Akhirnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini datang ke Madinah. Dan Adi bin Hatim ini adalah pemimpin kaum Taif. Ya. Ayahnya ini adalah Hatim At-Ta'i, ya, dikenal sebagai sosok yang mulia, terhormat. Orang-orang pun membicarakan kedatangan Adi bin Hatim. Dia kemudian masuk menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan salib di lehernya, jadi kalung ya di lehernya. Saat itu Rasulullah SAW sedang membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Lalu Adi bin Hatim berkata, mereka tidak menyembah orang-orang alim dan para rahib. Nabi SAW bersabda, iya. Maksudnya mereka menyembah orang-orang alim dan para rahib. Mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram bagi mereka semua. Lalu semua orang mengikuti mereka itu. Itulah bentuk penyembahan mereka terhadap para orang alim dan rahib. Adi membenarkan, ya memang seperti itu. Rasulullah SAW kemudian bertanya, wahai Adi, apa katamu? Sulitkah bagimu mengucapkan Allahu Akbar? Apakah kamu mengetahui sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Sulitkah bagimu mengucapkan la ilaha illallah? Apakah kamu mengetahui ada Tuhan selain Allah?
Rasulullah SAW kemudian menyerunya kepada Islam, maka dia pun masuk Islam dan mengucapkan kesaksian kebenaran. Ya, yaitu Adi bin Hatim akhirnya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Jadi Adi bin Hatim yang tadinya Nasrani ini, beliau ya radhiyallahu anhu menyangka bahwasanya yang namanya beribadah ya, menjadikan apa istilahnya itu Tuhan itu ya dianggapnya adalah dia harus menyembah, sujud, rukuk kepada para rahib dan para pendeta tadi itu. Ternyata bukan, kata Rasulullah SAW. Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kemudian mereka ikuti? Iya. Dan bukankah mereka ini telah menghalalkan yang diharamkan Allah? Ya. Jadi menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Ya. Iya. Fatilka ibadatuhum. Itulah peribadatan mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali ya. Jadi jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik mahabbah ya. Syirik dalam hal cinta ya, kecintaan. Yaitu mempersembahkan cinta kepada selain Allah ya, yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan ya macam-macam cinta ya, dijelaskan ya oleh para ulama ya. Dalil yang menunjukkan bahwasannya cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini ya, syirik dalam cinta kepada selain Allah ini termasuk dosa besar, itu di dalam surah Al-Baqarah 165 ya. Surah Al-Baqarah 165. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165 ya. Jadi dalam ayat ini kata para ulama ya, Allah tidak mengingkari, Allah tidak menafikan bahwa orang-orang musyrik itu mencintai Allah ya. Jadi mereka cinta kepada Allah ya. Tetapi mereka punya tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhannya Allah kalau pas kepepet betul ya, seperti tadi digambarkan di lautan, mereka itu berdoa murni semata-mata karena Allah. Tapi kalau sudah diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali menyeru pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilah-ilah mereka yang lain selain Allah ya. Jadi mereka ini paham betul kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit, mereka katakan Allah. Ngerti mereka. Yang menghidupkan, yang mematikan itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah, bukan berhala yang mereka sembah itu. Tetapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi ya, yang hak ya disembah selain Allah. Karena kalau mengucapkan itu berarti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini harus ditinggalkan, dijauhi, dan mereka tidak mau itu. Ya, maka mereka mencintai Allah dan mereka juga mencintai tandingan-tandingan selain Allah tadi itu. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.
Adapun orang-orang mukmin amat sangat cintanya kepada Allah. Ya, maka orang beriman tidak mau menyekutukan Allah. Kalau dia berdoa ya berdoa minta kepada Allah. Bersandar bertawakal ya hanya kepada Allah Subhanahu